Ya, saat ini teknologi kita masih menggunakan 4G, yaitu teknologi emas. Saya mau teknologi untuk rancang bangun dari stem cell dan nanobots agar lebih meregenerasi sel lagi untuk penyembuhan pasien, baik pasien dari sakit kanker, sakit gagal ginjal, gagal jantung, atau gagal organ lainnya, terutama pada penyakit yang diderita oleh anak-anak dan balita. Saya mau kemampuannya tingkatkan lagi menjadi 5G, yaitu dengan iridium. Menurut Wikipedia, iridium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ir dan nomor atom 77. Sebuah logam transisi yang sangat keras, rapuh, dan berwarna putih keperakan dari golongan platina. Ia dianggap sebagai logam alami terpadat kedua dengan kepadatan 22,56 gram per sentimeter kubik seperti yang didefinisikan melalui kristalografi sinar X eksperimental. Ia adalah salah satu logam yang paling tahan korosi, bahkan pada suhu setinggi 2,000 derajat C. Namun, ketahanan korosi tidak dapat diukur secara mutlak. Meskipun hanya beberapa garam cair dan halogen tertentu yang bersifat korosif terhadap iridium padat, debu iridium yang terbelah halus jauh lebih reaktif dan mudah terbakar. Sedangkan debu emas tidak mudah terbakar tetapi dapat diserang oleh zat yang dapat ditahan oleh iridium. Seperti air raja, iridium ditemukan pada tahun 1803 di antara pengotor yang tidak larut dalam platina alami. Smith Centena, penemunya yang utama, menamainya dari nama Dewi Yunani Iris, personifikasi pelangi, karena warna garamnya yang mencolok dan beragam. Iridium adalah salah satu unsur paling langka di kerak bumi, dengan produksi dan konsumsi tahunan hanya 3 ton. Oke, saya mau lebih ditingkatkan lagi agar kemampuan dari regenerasi sel, dari stem cell, dan kemampuan dari ribosom tentara sel umum tubuh manusia mampu membunuh virus-virus kanker dan juga mampu memperbaiki sistem dari kerusakan tubuh agar penyakit-penyakit berat bisa diobati dan disembuhkan. Saya mau peningkatan ke arah 6G, yaitu dengan rhodium. Menurut Wikipedia, rhodium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Re dan nomor atom 45. Ia adalah sebuah logam transisi yang sangat langka, berwarna putih keperakan, keras, dan tahan korosi. Ia merupakan salah satu logam mulia dan anggota golongan platina. Ia hanya memiliki satu isotop alami, tanda kubik Re. Rhodium alami biasanya ditemukan sebagai logam bebas atau sebagai paduan dengan logam serupa dan jarang ditemukan sebagai senyawa kimia dalam mineral seperti bohit dan rhodplumsit. Ia adalah salah satu logam berharga yang paling langka dan paling berharga. Rhodium ditemukan dalam biji platina atau nikel dengan anggota logam golongan platina lainnya. Ia ditemukan pada tahun 1803 oleh William H. Wollaston dalam salah satu biji tersebut, dan dinamai sesuai warna mawar dari salah satu senyawa klorinnya. Penggunaan utama unsur ini adalah sebagai salah satu katalis dalam konverter katalitik 3 arah pada mobil. Karena logam rhodium bersifat lengai terhadap korosi dan bahan kimia yang paling agresif sekalipun, serta karena kelangkaannya, rhodium biasanya dipadukan dengan platina atau palladium dan diaplikasikan pada lapisan tahan korosi dan suhu tinggi. Baik, saya mau penyerapannya pada saat tenaga hayat sinar foton itu menyerap full ke arah plasenta alisin. Karena dalam proses tenaga hayat sinaran, itu dari 6 senyawa itu, plasenta alisin itu harus mengandung, bila sudah bercampur dengan bersinergi atau bersimbion dengan nanobots, maka plasenta alisin itu mempunyai kemampuan yang seperti antibakteri, antivirus, antioksidan, kemudian anti hipertensi, kemudian lagi dengokasten alami dan anti cancer. Dan ini kemampuan ini harus full, di arus fotonnya harus kuat. Maka untuk supaya arusnya lebih kuat, maka harus menggunakan gallium. Menurut Wikipedia, gallium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ga dan nomor atom 31. Ditemukan oleh kimiawan Prancis Paul-Émile L. de Bois-Baudran pada tahun 1875. Gallium berada pada golongan 13 tabel periodik dan mirip dengan logam lain dalam golongan tersebut. Gallium elemental adalah logam lunak berwarna keperakan pada suhu dan tekanan standar. Dalam keadaan cair, ia menjadi putih keperakan. Jika kekuatan yang cukup diterapkan, gallium padat dapat retak secara konkoid. Sejak ditemukan pada tahun 1875, gallium telah banyak digunakan
digunakan untuk membuat paduan dengan titik lebur rendah. Ia juga digunakan dalam semikonduktor, sebagai dopan dalam substrat semikonduktor. Titik lebur gallium digunakan sebagai titik referensi suhu. Paduan gallium digunakan dalam termometer sebagai alternatif raksa yang tidak beracun dan ramah lingkungan, dan dapat menahan suhu yang lebih tinggi daripada raksa. Titik leburnya yang lebih rendah pada minus 19 derajat Celcius, jauh di bawah titik beku air. Diklaim untuk paduan Galinstan, tapi nilai itu mungkin titik beku dengan efek pendinginan super. Gallium tidak terjadi sebagai unsur bebas di alam, tapi sebagai senyawa gallium dalam jumlah kecil pada biji seng dan bauksit. Oke, saya mau teknologi yang lebih mutakhir lagi agar stem cell dan nanobots isarobotik menjadi obat yang mujarab karena berkat Tuhan. Maka teknologinya harus ditambah dengan teknologi mutakhir, yaitu teknologi grafin. Menurut Wikipedia, grafena merupakan alotrop karbon yang berbentuk lembaran tipis di mana setiap atom karbon memiliki ikatan sep-sep dan struktur dalam bentuk kisi kristal seperti sarang lebah. Material ini dapat umpamakan sebagai sebuah jaring-jaring berskala atom yang terdiri dari atom karbon beserta ikatannya. Nama grafena berasal dari grafit plus enek. Grafit sendiri terdiri dari banyak lembaran grafena yang ditumpuk secara bersama. Pada tahun 2010, Andrei Kagem dan Konstantin Novoselov mendapat hadiah Nobel di bidang kimia karena percobaan tentang material dua dimensi grafit. Ikatan karbon-karbon pada grafena adalah sekitar 0,142 nanometer. Grafena merupakan unsur dasar dari alotrop karbon, meliputi grafit, tabung nanokarbon, dan fullerena. Grafena juga dapat dianggap sebagai molekul aromatik yang sangat besar, yang merupakan kelompok senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik datar. Oke, good. Just do it. Lakukan sekarang. Tuhan memberkati dari langit turun ke bumi.